bisa kita andalkan. Jadi kalau kita memang ingin fokus di situ, harus ada penunjang. Artinya kita harus ada basic usaha. Kalau kita kerja pun sulit. Kita izin kerja buat syuting nggak bisa. Satu-satunya jalan adalah kita usaha. Apa? Woi, yang bener dong lo. Masa cuma gitu aja lo kok gak bisa? Kontol ayam katanya. Begitu gue dibilangnya. Gue manggil nama lu apa sih? Anung apa sih? Amun Hotep. Amun Itu artinya nama Raja Mesir atau Fir'aun yang keempat. Anjir, Fir'aun. Ya, Amun Hotep itu adalah Fir'aun yang keempat pada masa zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kok dipanggil Anung? Amun. Gue susah banget manggil Amunezer tuh Amun. Amunezer. Nah, itu aja Amunezer. Tapi nama asli serius nama. Nama asli gua adalah Hadi Wijaya Diningrat. Yang sesuai ada di IG. Anung? Hadi Wijaya Diningrat. Nama asli. Berarti orang Jawa dong? Bokap gue dari Cirebon. Bokap Cirebon. Gua ibu Betawi asli. Habib Betawi asli. Dari Pondok Gede Bekasi. Masih sono? Iya, jadi kalau kita ubuk-ubuk ke Bekasi manapun tuh masih saudara ternyata. Oh, Gitu. tapi memang bokap dari sono tuh, lu kan ada basic nih. Basic apa namanya? MMA atau apa? Kalau basic sih dari awal, basic gue itu sebetulnya silat. Silat. Iya, gue dari masih kecil itu dari 2007 itu berkelana, bahkan 2004 ya berkelana silat tanpa sabuk ya. Kalau tahun 2004 terus sampai tahun 2007 baru tuh sabuk, ada sabuknya gitu. Di silat dan pencak silat. Itu dari umur Gue masih SMP waktu itu. SMP SMA. Ya. Terus sampai seterusnya terakhir gue belajar silat tahun 2009. 2009 itu gue silat. Iya, pencak silat terakhir gue belajar silat. Karena setelah silat itu gue tinggal, dan gue saat bersamaan waktu itu gue belajar tenaga dalam, namanya itu kateda. Itu silat Tenaga dalam. Kateda ini adalah seni pernapasan tenaga dalam. Dari silat apa? Silat Betawi atau silat Enggak, dia khusus pernapasan aja, tenaga dasar. Jadi dia ada yang gabung di IPSI. Untuk kateda ini dia ada yang tergabung di IPSI, ada yang tergabung di, ya untuk para kateda ini termasuk boxer ya, tarung derajat. Mereka ada juga di situ. Tapi silat mulai berhenti dari 2009. 2009. Setelah itu lama. Umur, tapi dari umur berapa nih? Dari umur 6 tahun, 10 tahun atau berapa? SMP kira-kira tuh gue 14 tahun ya. 14 tahun sampai 14 tahun. 2009. 2009 berarti umur sekitar 25-an. Oh, 2009 sekitar umur 25 betul. Iya, dari mana ya? 24-an 24 tahun dah. Nah, terus lu bisa tiba-tiba terjun ke syuting nih, apa penyebabnya lu nih? Penyebabnya itu waktu itu teman ngajak syuting tuh jadi peran pengganti waktu itu ya. Di Peran film pengganti gue lupa judulnya itu dulu tuh sama si adegan. Ada satu cewek artis ya waktu itu ya. Ya pokoknya peran pengganti deh. Gue lupa. Di Indosiar tayang waktu itu. Setelah itu lama-lama mungkin mereka ngeliat, wah ini ada potensi kan. Ada potensi bagus. Diajak lah gue dikasih peran-peran kecil dulu tuh. Peran-peran kecil gue dikasih. Waktu itu peran-peran ya cuman 2 scene, 3 scene lah. Nah, terus udah berlanjut sampai sekarang. Tapi pertama kali mulai itu memang dari jatuhnya stand in lah ya. Iya, jatuhnya betul stand in. Adegan apa itu? Adegan melukin cewek sih waktu itu. Melukin artis dan pemain, adegan pelukan. Oh, adegan pelukan, tapi punggung doang yang ngeliatinnya. Kan pelukan beneran. Sih. Sama waktu itu gendong-gendong cewek juga termasuk Mbak Desi Ratnasari waktu itu. Oh, Gue masih gendong dia syuting? juga waktu itu. Iya. Tapi di pogron ya jatuhnya. Pogron dia, belakang. gendong dia tapi gue gendong ke bawah. Tapi mulai dapat judul panjang nih kapan nih? Mulai dapat judul apa nih? Dapat mulai judul yang bagus nih. Lu dapat berperan sebagai ini di judul ini tapi panjang nih ini. Nah, itu kapan nih? Untuk yang panjang banget sih, ya bisa dibilang pemain ya, disebut pemain kayak gue biasa aja sih. Jatuh pemain reguler. Pemain reguler, ada reguler, ada premium gitu. Iya, karena kan pemain reguler itu kayak gini. Contohnya kita peran tambahan yang dimana PPU ya, apa sporting jatuhnya. Bisa sporting. Nah, sporting jadi peran tambahannya talent yang dimana peran itu reguler. Cuma kalau kita berperan sebagai si A itu cuma berapa episode, habis itu hilang. Iya. Penyebabnya mati atau apa. Nah itu namanya peran reguler. Karena kita belum artis ya.
Udah. Oh, udah artis juga itu? Udah lah. Oh. Udah artis tapi mungkin gue bilang kurang Belum. terkenal. Belum terkenal, iya. Skuter, Bisa. selebriti kurang terkenal. Bisa. Ya, selebriti kurang terkenal kan. Tapi emang lu basic dari silat. Terus terjun ke syuting ini karena hobi, apa karena kebutuhan kerja atau memang Karena hobi, seneng sih. senang? Seneng. Ya bikin lu seneng apa syuting? Ya seneng aja. Ya kan seneng ada banyak loh. Senengnya gua Sebenarnya bisa karena gini loh, pertama kerjanya itu nggak ditekan. Pertama gini, kita telat misalkan 10 menit atau bahkan 1 jam, mereka masih bisa memaklumi jarak rumah atau macet. Ya. Gitu pertama. Kedua, kita di sana itu nggak sibuk-sibuk amat. Artinya kalau kita belum saat di tag scene kita, Ya kita nyantai. ya kita kan ngopi, nyantai, kita ngopi, gosip. sambil ada yang judi online macam-macam lah di situ lah kan kita lihat gitu. Terus ya waktunya makan nggak pernah telat, makan ya makan. Mulai syuting dari tahun berapa sih? Mulai syuting gue tahun 2014. 2014. Iya, Baru dong. Ah, Baru. baru. Saya anak baru, Pak. Udah ada 6-7 tahunan. Iya, saya anak baru, Pak. Baru lihat ya. Saya anak baru. Tapi mulai aktifnya itu benar-benar dari 2014 apa udah lewat dari itu tuh udah mulai panjang nih dapat judul ini gitu. Aktifnya itu Yang full aktif nih kerja, udah gue kerjaan lain nggak gue ambil nih, tetap syuting aja gue ambil. Nah itu kapan? enggak sih, nggak pernah begitu sih. Tetap ngambil kalau di luar juga ambil. Diambil juga Luar sih. syuting. Kalau luar syuting apa selain kerja syuting? Selain syuting kita sebetulnya ada usaha juga. Apa itu? Kita buka grosir baju, Ini serius sih? serius. Di rumah? Iya, di rumah. Oh di rumah. Kita buka grosir Timangi. Apa sih? Numpang lewat dah. Kita taruh, kita kirim. Taruh, kita kirim. Gimana? Jadi pabrik naruh ke kita kirim. Oh ada vendor, Iya, terus masuk barang, lo yang ngirim gitu. betul. Ngirim ke mana? Ke toko apa kemana? Yang ngirim ke pedagang. Oh ke pedagang. Kirim ke pedagang, ke toko. Ya, Ah, ada berarti juga, gudang dong? ada yang dijual online juga. Ya gudang dong. Bukan di gudang, di rumah. Ya tapi kan buat gudang ini, Oh iya, Iya, iya. gudang. Bisa. gudang apa namanya? Baju segala macam kan gudang. Ini sendok bisa ditaruh nggak kan ya? Pokoknya ribet banget ngopi di sendoknya. Taruhnya di situ nah. Di bawah. Nah itu. Tapi memang basic memang dari silat. Tapi ikut pertandingan udah berapa kali sih? Ikut tanding udah pernah? Udah banyak sih ikut pertandingan. Tanding silat. Bertanding silat atau bebas. Silat itu dari kecil ya, dari umur SMP. Itu kalau dari kecil, lu itu ikut pertandingan, ikut pro kan ada nggak? Enggak, gue ikut pertandingan pas sudah tahun 2011 kemarin. Ikut pertandingan. Itu tanding apa silat? Tanding silat. Silat terus? Banyak silat. Di situ ada kita tanding bebas juga. Keseringan paling sering tanding bebas. Tanding bebas. Karena kalau silat, mohon maaf bukannya gue ngeremen, kurang begitu tertarik gue. Bahkan di jalan pun, mohon maaf nih, nggak kepake. Silat. Gue pernah berantem di jalan itu, ribut. Gak mungkin sempet begini. Benar, begitu gua tendang jas, masuk, mundur, gua pasangkan, sat. Baru sempat. Jadi cuma liatin doang, gak mau maju. Iya. Dia tabur masang. Dia gak mau maju, akhirnya gua tangkap, dibawa ke pos. Lu? Iya, Kok ditangkap? ditangkap, diambil KTP, dicatat. Tadinya gua mau dibawa ke polsek, Kok bisa? karena dibilangnya buat keributan. Padahal yang buat ribut itu yang premannya di situ. Malah kebalik. Itu posisi di dekat rumah. Jauh di terminal gitu. Oh, Di itu terminal. kapan? Udah lama. Udah lama terminal Pinang Ranti waktu itu ya. Tapi lu nih selama ikut pertandingan kan lu sering nih ikut tanding. Pernah nggak ada keseleo atau tergilir? Pernah waktu itu gue tarung bebas ya. Tarung bebas. Ketemu anak BJJ yang dia beratnya lebih berat, tingginya lebih tinggi, anak Bandung waktu itu. Itu kalau lu apa yang kena? Lengan gua kena Lepas. arbor. Enggak. Untung wasitnya pinter loh. Begitu dia naik, kena, tep, langsung ditep, suruh lepas sama wasit. Karena wasit tahu dia ada kesumat sama gua. Dendam. Iya, karena ronde pertama mulut dia bocor. Oh, udah lu Colek sikat. sama gua, iya, jas. Wah, Berdarah. udara pelanggaran gua. Karena nendang muka kan, bukan nendang sih, namanya gua ngeblok. Tep. Main kaki kena, jas udara. Karena saat main grapplingan nggak boleh nyerang seperti itu. Gitu. Tapi kalau silat itu kalau lagi pertandingan memang yang nggak boleh itu banyak ya. Maksudnya yang boleh ini Banyak. larangannya ini. Banyak. Banyak ya.
Banyak. Tapi kalau posisi lu sih lagi nggak pengaruh tekunin terus. Gimana ya? Pertama itu faktor pendukung. Pendukung arti pendukung lingkungan ya. Rumah gua kan jauh dan lingkungan gue ini kan kebanyakan tuh orang tua yang artinya nggak produktif. Begitu dia libur, ya dia itu kan udah sekedar ya ngobrol-ngobrol atau kerja bakti. Kalau gue kan enggak, gue mau latihan, gue ke daerah Ciputat sini cek polwan, judo, itu jarak jauh banget 2 jam perjalanan Dari Bekasi ke sini. dari Bekasi. Semalam juga datang tuh temen gua dari Bekasi. Joli namanya. Dia itu pemain. Dulu tuh pernah satu judul sama gua di Oman Amali. Kenapa gua undang dia? Dia itu memang pure nggak megang duit sama sekali. Jadi syuting itu di jarang-jarang, karena segala macam. Gue bilang, yaudah lu main kesini aja, masuk gue gitu. Niat gue kan ngebantu gitu kan, masuk ngebantu posisi ekonominya dia kan lagi sulit ya, maksudnya. Mana tahu ada yang kenal kan, oh Betul. ajaklah dia syuting kan gitu kan. Nah makanya itu, ya makanya kita itu kalau syuting nih kadang gue lihat ya, syuting itu nggak nentu. Iya. Kadang ada, kadang enggak. Ya kalau rezekinya panjang di judul ini ya alhamdulillah. Nah kan mereka non manajemen. Betul. Manajemen kadang sekarang apalagi banyak abal-abal. Nah itu selalu gua khawatirin kadang-kadang apalagi anak-anak yang baru syuting. Nah sekarang yang temen gue ini makanya gue undang ke situ ke sini ada beberapa hari yang lalu. Kebetulan gue lagi megang rezeki lah ada sedikit kan. Bukan udah lumayan di sini gue bilang. Ah mau kopi mau apa lu tinggal kopi gue bilang gitu kan. Udah datang sini cerita. Di luar kamera dia galau banget, maksudnya dia tuh bener-bener pure nggak sama sekali bilang duit gitu. Gue kepikiran ya lu kalau memang begitu kenapa lu pertahankan gitu, maksud gue mending lu cari kerjaan lain apa yang bisa lu untuk masa depan lu gitu kan, maksud gue gitu benar nggak? Nah sekarang posisi lu begini, lu saat ini kan syuting, kalau kerjaan lain yang alhamdulillah yang kita kan nggak tahu rezeki orang gimana, lu pernah nggak di titik-titik mana kan syuting kan kadang ada kadang enggak, pernah lu rasain nggak? Jadi emang kalau syuting itu sebetulnya kalau buat pemain kayak kita ini nggak bisa diandalkan. Ya, karena peran kita ini kan bukan peran utama. Kalau udah kita nggak main di situ, udah nggak main lagi. Beda sama figuran atau yang bolak-balik itu. Iya kalau Mereka pasti ada terus, walaupun lebih sibuk. figuran nih contoh, figuran itu gue lihat ya, figuran jadi suster walaupun dia berkali-kali masuk tetap dia bisa jadi masuk lagi. Tetap aman. Kalau kayak kita udah masuk, misalkan jadi si Joni, satu judul nih, judulnya menyusul, kita main di situ sebagai Joni. Tiba-tiba kita meninggal atau pulang atau kemana, tiba-tiba main lagi dengan nama yang lain. Nyambung nggak tuh cerita? Nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Nah itu, kita mau masuk lagi ke situ juga nggak Nah bisa. makanya nggak bisa. Begitu kita sebagai Joni udah hilang ya udah. Itu resikonya. Itu resikonya. Udah nggak main lagi. Aku bilang kalau yang punya basic di dunia entertainment, yang punya acting yang udah bagus segala macam, lo kalau mau bertahan di situ lo harus apa ya? Harus berjuang berusaha untuk nyari judul-judul lain. Betul. Karena kalau mau pertahankan di judul itu, ya sampai kapan coba? Nggak akan. Contoh, lo di calling hari ini buat judul ini, judul si A gitu. Ketika si judul A lo cuma dapat 50 episode. Yakin nggak 50 episode itu akan manjang? Kan nggak mungkin juga gitu. Karena udah banyak kejadian. Jadi untuk kayak kita ini sebetulnya kalau untuk peran-peran seperti itu kita nggak bisa kita andalkan. Jadi kalau kita memang ingin fokus di situ, harus ada penunjang. Artinya kita harus ada basic usaha. Kalau kita kerja pun sulit. Kita izin kerja buat syuting nggak bisa. Satu-satunya jalan adalah kita usaha. Apapun itu usahanya. Tapi gue tanya sama lo, syuting itu ngejamin nggak buat sukses? Kalau syuting itu sebetulnya kalau kita udah punya nama bisa ngejamin. Nggak perlu punya nama. Kita dari nol nih. Yakin nggak bisa sukses di syuting? Kalau kita yakin bisa-bisa aja. Tapi kalau nggak yakin, buat kehidupan kita sulit, misalkan ya nggak punya duit, ya tinggalin aja lah. Jangan maksa banget gitu. Mungkin rezekinya bukan di situ. Iya. Kan gitu. Nah, gue mau nanya lagi di syuting, lo pernah diomelin sutradara nggak? Wah pernah. Di mana tuh judul apa tuh? Judulnya waktu itu apa ya di Indosiar, gue lupa itu ya. Kenapa? Mega Kreasi.
Judulnya apa? Gue lupa Standar kreasi. siapa? Gue sebagai Yanto di situ, Standar siapa? sebagai orang. Standar siapa? Namanya Usman Jiro. Anjir. Uje. Ya, kenal lo? Nah, tapi gue nggak pernah dimarahin sih. Gue Iya. pernah syuting sama dia di film apa itu ya? Ya di Suara Hati Nur. Nah, itu Oh, udah bungkus deh filmnya. Lama. Nggak pernah dia marah sama gue. Acting yang bagus ya. Udah gitu doang. Gimana dia mau marah sama lu kan? Dia baru ngeliat muka lu udah ketawa. Gua mau marah nih masih dia. Tapi Gua kalau ketawa. Kalau Gua waktu itu posisinya gini, gua sebagai si Yanto ini orang jahat yang memalsukan sampo, ya kan? Gue bikin sampo palsu dan waktu itu gue itu adegannya adalah nggak sengaja ketuang ramuan kimia yang bisa bikin kulit terbakar. angus, terbakar. Iya. Bahkan kan, wah panas, wah pengennya dia, woi jangan begitu dong, lebay. Wah begitu, cuman kita jangan gini-gini, tapi diem tangannya gini dong. Aduh panas, tapi diem jangan gerak gitu maksudnya dia, kayak gitu. Oh, biar di cover Sedangkan ya. realnya ini kan, kalau orang panas pasti dia nyari tempat adem, artinya kipas-kipas biar adem gitu kan, Biasanya sih kasih air. gitu kan. Kayak Dia pengennya tempat kayak gitu. Dia pengennya tenang tapi gitu Iya. ya. Dan adegan kabur pun dia pengennya sambil gua manggul drigen gede sambil lari. Tapi panjang nggak di sana? Enggak sih, cuma berapa episode doang sih. Tapi pas dimarahin, marahnya semarah-marah gimana sih dia? Woi, yang bener dong lo. Masa cuma gitu aja lo kok gak bisa? Kontol ayam katanya. Begitu gua dibilangnya. Besok lo belajar dulu lo sama monyet. Dalam hati gua, ntar pulang gua tungguin lo. Tapi dia nggak pulang. Iyalah dia sadar. Nggak pulang dia di situ. Nginep kayaknya, gua tungguin kata gua nih, gua pitas juga nih orang kata gua kan. Kan gua nggak mau nyari ribut di tempat kerja atau di lokasi kan, pasti gua tunggu di luar. Ternyata dia nggak pulang. Gitu. Tapi saudara itu kan kalau gue lihat dia memberi sesuatu kayak gitu, mungkin imajinasi dia nggak sampai ke kita. Iya, maksud gini loh, dia pengen bilang gini, gue pengen kopi ini, gue sutradaranya misalnya nih, gue pengen kopi ini pindahin ke sini, tapi gue nggak ngomong ke lu ngerti nggak? Ngerti nggak maksud gue? Nggak ngerti lah. Ya kan, ya begitu lah, ya begitu. Harusnya kan, Tapi kan saya lihat udah diarahin belum? Udah. Gue sesuai arahan. Sesuai arahan Astrada waktu itu. Lu gini ya, gini. Ya kan udah tahu sendiri kan edukasi sebelum kita acting atau kita action itu kan diarahkan dulu. Apapun itu diarahkan. In frame-nya kemana, out frame-nya kemana, ekspresi kemana, pandangan kemana pun dikasih tahu kan. Udah sesuai. Karena itu, Nah. itulah. Kadang di lokasi syuting sinetron itu yang gue alamin selama syuting ya selama ini. Memang di sinetron itu jujur untuk saling menghargai, manusia memanusiakan itu susah. Gak semuanya. Tapi gue salutnya ketika gue lagi syutingnya iklan, gue syutingnya series, layar lebar. Itu jujur gue merasa banget kalau kita itu emang benar-benar manusia gitu. Paham nggak maksud gue? Jadi lebih dihargain lah. ya, jadi kalau gue syuting pengalaman gue di sinetron sama si iklan jauh 70% itu pokoknya 100% lebih jauh dibandingkan sinetron. Kalau sinetron ini ya maaf kata ya untuk sedikit nyinggung ya buat anak-anak ekstras yang figuran itu segala macam. Menurut gue kasihan gitu. Kasihan. Tapi terkadang anak ekstras juga kadang belagu gitu. Ya, lagunya gimana tuh? Ya banyak, ya tahu sendirilah gitu kan. Maksud belagu dalam arti kata, kita itu kan udah syuting seperti itu, bayar segitu, kenapa harus menyombongkan diri gitu, kenapa harus begini gitu. Ya kita syuting itu jujur kalau di sinetron itu, makanya gue bilang jarang dihargai. Beda sama kalau kita udah berperan di sinetron ya udah ada peran nama, ada peran ini, ya lu dihargai. Bahkan gini loh, bisa bilang lebih sombong anak ekstras. Kenapa? Gua kan orangnya welcome ke siapa aja ya. Ngobrol, ayo lo masih ngobrol. Tapi ya mungkin gua nggak ada nama atau dia nganggap gua bukan seorang artis terkenal, dia ngomong itu lebih tahu dari gua gitu. Dalam segala hal. Itu yang pernah termasuk lu temuin. Termasuk honornya, budgetnya, turun tanggal berapa, terus produser siapa, ini gimana, kontraknya gimana. Tapi gue lihat kok lu kan
bolak-balik nih, maksud mohon maaf ya, bolak-balik lu ekspektasi. Kalau lebih tahu dari gua gitu, maksudnya kok diri gua lah yang lebih tahu lu gitu, maksudnya gitu, gua jadi bingung kan, itu yang gua bingung di situ. Nah, gue nanya di syuting Takdir Cinta yang gue pilih. Karena kita pada satu judul ya. Oh kemarin iya. ya. Betul. Nah, di Takdir Cinta yang gue pilih ini kenapa? Kenapa kalau sampai udah nggak syuting lagi? Ya mungkin udah saatnya kita diganti Udah nggak rezeki orang, kali ya? ganti peran. Udah nggak rezeki kali ya? Bukan masalah rezeki, tapi udah saatnya ditukar orang, diganti. Ya tandanya kan udah nggak rezeki dong. Kalau dipaksain juga bukan rezeki kita gitu. Bukan. Jadi Kan rezeki masalah itu nggak rezeki, ditukar. rasa rezeki itu kan emang Allah yang ngatur. Tapi kan kita wajib berusaha nih, ya kan. Tapi emang di situ udah waktu diganti. Sama kayak motor, misalkan udah tua nih, waktu diganti, udah nggak bisa Nggak, jalan. tapi pendapat gue bagi syuting itu kalau misalnya kita diganti orang nih, mungkin itu bukan rezeki kita. Kita paksain juga itu memang bukan rezeki kita. Kalau kita ini berusaha, memang Allah itu udah ngejamin. Nah, untuk pandangan rezeki itu kan Ah. nggak seperti itu. Itu memang udah saatnya diganti, Ded. Iya. Bukan masalah rezeki, ini memang udah saatnya diganti. Walaupun Gitu. ya, walaupun itu doa kita udah sampai gitu. Jadi kalau masalah rezeki mungkin diganti rezeki yang lain, tapi ini memang udah saatnya diganti gitu. Kayak lu peran lu nih sebagai si misalkan Gedi dah. Ya. Terus peran lu kecelakaan meninggal, berarti kan lu waktunya nggak ada di situ. Masa lu tetap dipaksa hidup lagi? Tapi banyak kok yang dipaksa hidup lagi. Karena belum meninggal. Dia udah mati tapi hidup lagi, Noel. Contoh, nih kita ulik di sinetron ya. Ikatan Cinta. Gua nggak pernah nonton sih. Gue nggak nonton juga. Ya pernah main juga tuh di situ. Gue juga jarang main di situ, cuma pernah gue main di situ. Tapi lu percaya nggak? Nih, Andin udah mati, hidup lagi terus ganti orang. Terus abangnya si Aldebaran kan udah mati dari episode pertama. Kok bisa nongol dengan berperan orang lain? Tapi ujung-ujungnya dia juga. Gue nggak ngerti dah. Itu kan ngerusak film nggak sih? Gue nggak ngerti, tapi nyambung nggak sih? Nah, itulah itu ngerusak produksi sebenarnya. Tapi kan mereka demi si pemainnya itu pengen ada lagi. Walaupun itu jangkanya lama, tapi kan orang udah mengenali dia. Contoh lu sebagai si Bambang misalnya. Si Bambang ini kan ceritanya cuma 5 episode, dia berperan sebagai si Bambang ini. Iya. Tiba-tiba dia mati, ditabrak. 100 episode nongol lagi dia dengan berperan sama orang lain, tapi mukanya sama. Yakin nggak kalau itu dia juga? Walaupun orang bilang ini bukan, tapi kan tetap aja itu dia. Gue juga bingung dah. Nah, iya itu Kalau tadi gua sinetron bilang. mah, soalnya apa? Kalau fotokopi aja dan fotokopi keliling kok. Semangka aja digoreng kan, semangka tuh air kok digoreng. Makanya gue juga bingung dah. Ya itu tadi, makanya gue bilang kalau di sinetron itu kalau udah rezekinya kita tetap di situ, ya tetap di situ. Tapi kalau udah enggak, berarti bukan rezekinya kita. Mau kita paksain gimana pun, nih contoh, orang lain udah nggak suka sama kita di judul itu. Iya. Tapi Tuhan itu udah ngasih rezeki kita di situ terus. Mau diapain? Emang ada musik nggak akan bisa? Nah, itu kan tergantung telkonya nyari yang mana Nggak kan. juga. Ya aja deh, gitu dong. Iya, tapi kan ya, makanya si Telco ini, si sutradara, produsernya, gue pengen dia tetap dia, jangan diganti. Mau apa? Nah itu kan tergantung kemauan sutradara dong kalau gitu, bukan kemauan Iya. penonton. Ya, Ya nggak penonton. Tapi ya itu suka dukanya kan di syuting kan. Suka duka, Iya, suka duka itu di ada syuting. suka ada duka. Nah, gue mau nanya terakhir, bayaran terbesar lu di sinetron kapan? Pernah nggak gitu? Terbesar nih yang lu dapetin? Kalau masalah Di sinetron, lu mau di film, di apa? Pernah nggak? itu kan sebesar-besarnya kita nggak bisa menyebutkan nominal Ya. gitu. Karena apa? Itu adalah ukuran kita, seseorang mengukur kita dari situ. Jadi tetap walaupun iya pernah ada yang besar nih, berapa episode yang besar, tapi kita nggak bisa menyebutkan. Ya, tapi di judul apa? Banyak juga sih, Banyak ya, Banyak. udah mulai banyak. banyak perkembangan. Sampai gue lupa judulnya apa aja gitu kan. Gue sebagai apa aja. Tapi gua pernah lupa. pernah ketabung atau beli sesuatu yang kelihatan ini hasil dari syuting gue nih gitu. Ada. Apa itu? Itu di bawah Rocky. Azik itu judul apa? Ada itu rahasia. Ah, ini nggak juga. Jangan. Ini gue yakin. Soalnya gue itu. kadang-kadang tayangnya itu gue nggak di tayang di TV juga. Gue kadang-kadang gue ada tayang di video.com gitu. Asik. Itu series ya jatuhnya. Bisa. Gue juga beberapa kali. Gue
Banyak sih juga sih. Alhamdulillah gue bersyukur banget. Waktu itu gue dapat yang di Takdir Cinta itu, Banyak sih itu ya. gue bersyukur banget itu. Udah kebeli apa deh di situ lo? Ya lumayan lah, udah banyak untuk anak segala macam lah. Tapi kayak anak gue yang gede kan cewek udah ada. Itu pure gue ya untuk dia juga gitu. Untuk dia segala macam kebutuhan dia. Ya buat waktu itu kan pulang kampung juga, gue pulang kampung ngeliat kuburan nyokap gue. Tapi orang-orang di kampung pada tahu lo suka main film. Udah banyak sih tahu. Wah, udah foto bareng dong. Alhamdulillah lah. Iya, Ada aja artis pulang gitu. ada aja, tapi gue bersyukurnya apa yang gue pengenin gitu kecapai gitu. Tapi yang untuk selebihnya, yang hal yang lain-lain itu belum. Makanya gue lagi berusaha. Dan saat ini gue juga masih terjun di syuting, masih kalau syuting yang selagi itu jobnya oke, gue ambil. Kalau enggak ya enggak gue ambil. Selain syuting ngapain aja nih? Ini malah balik nanya. Ya, Gue kerja. mau nanya nih, selain syuting ngapain aja? Ya kerja lah, gue kayak gini kerja. Iya kerja, nyantai ya kerjanya ya. Nah kalau nggak syuting, inilah gue bikin podcast karena apa? Gue tuh kadang kangen sama anak-anak syuting, kadang suka ngobrol. Kan dulu kan syuting kita ngopi-ngopi doang gitu kan. Iya sih emang. Ngopi-ngopi di nongkrong-nongkrong, Iya. tapi nggak ada bahas ini gue nih gimana nih. Refreshing gitu. Nah, cita-cita lu ke depannya apa sih bro? Yang belum kesampaian? Cita-cita gue itu sebetulnya pengen ngebangun suatu sekolah atau kampus ya kan untuk meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Itu gede pak cita-citanya tuh. Iya, itu yang gue bikin gue sakit hati ini adalah banyak masyarakat Indonesia ini adalah dipersulit dalam hal apapun. Contohnya, mereka ingin bekerja di masyarakat dibataskan oleh umur, pengalaman, dan orang dalam. Orang dalam. Untuk umur Kenapa lewat setahun. Kenapa harus orang dalam ya? Nah itu, Banyak kan orang dalam ya? apa-apa harus ada orang dalam. Bahkan Iya, surga orang dan neraka harus ada orang dalam. Siapa yang bilang orang dalam? Lu di surga punya kenalan orang dalam yang dikenal, yang dia kenal sama lu. Siapa? Misalkan ulama atau siapa lah ya kan. Ya Allah, dia adalah orang yang selalu bersamaku ya kan teman lu walaupun bagaimana kan. Wih sama dong. Ajaklah dia. Kayak anak dan Atau istri. hafiz Quran, Anak dan istri. para Anak dan mujahid. istri. Ya iya itu maksudnya. Begitupun anak dan istri. Begitu istri kita masuk neraka, dia akan menuntut kita, ya Allah, sesungguhnya saya tidak dididik oleh suamiku. Bla 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 segala macam. Maka tariklah dia bersamaku ke neraka. Berarti kan di dalam neraka tersebut ada orang dalam kan dari kita. Iya kan? Membawa yang enggak kebaikan ya. Itu. Jadi makanya bisa kita membawa kebaikan, bisa membawa keburukan. Nah, itulah pengaruh kita bergaul dan teman orang dekat itu harus. Nggak, ini serius tapi lu benar-benar pengen kayak begitu. Pengen apa tuh? Ya cita-cita lu ke depannya. apa? Iya, gue cita-cita gue itu doang yang gue pengen. Berarti ya bikin dari kecil lah. Memperdayakan masyarakat Indonesia ini. Di tahun ini kan Meningkatkan SDM-nya. mau pemilu lu milih apa? Kalau untuk pemilu mungkin lu sama gue sama. Karena lu ini orang politik nih, gue tahu nih. Lu, Sama. Lu kan orang proyek Sekarang nih, gini. orang politik lu kan paham nih. Kita kan mungkin kalau untuk menambah-nambahkan atau buat rame-rame, tau lah orangnya siapa kan yang di pemilu 3 orang ini. Ini sumpah gue bikin thumbnailnya bingung gue sama lu hari ini. Bingungnya? Thumbnail buat ntar judul. Oh, untuk buat judul bikin aja, ya kan? Membahas panjang lebar masalah kehidupan di Indonesia, politik, olahraga, selebriti, ekonomi, yang harga diri masyarakat tapi- Indonesia. Ini kan mau pemilu, ada 3 kandidat nih. Ya. Prabowo, Ganjar, sama Anies. Di antara Prabowo, Ganjar, dan Anies, kita tahu mayoritas masyarakat Indonesia 70% itu adalah milihnya Anies. Kenapa? Kenapa? Karena alasannya mereka ini kan pertama ya kita nggak bisa menyebutkan atau jadi fitnah. Ya. Dan opsi kedua adalah Prabowo. Prabowo, Jadi ada Anies, ada Prabowo. Anies dan Prabowo. Jadi si Ganjar ini kemana? Dan Ganjar ini jadi presiden. Gue nggak paham sih masalah politik. Jujur gue itu dibilang suka nggak suka gitu loh tentang politik. Karena politik ini hampir 90% banyak kebohongan di dalamnya gitu. Begini, bisa nggak masyarakat Indonesia mengontrol 300 juta lebih suara penduduk Indonesia? Yang ngontrol siapa?
Pemerintah. Lewat apa? Dapat setiap provinsi. Yang Ini provinsi. survei. Dia itu kan setiap provinsi kan ada kabupaten, ada kecamatan. Betul. Nah, dari provinsi itu Betul. kan dari pertama itu kan dari kecamatan dulu. Mm-mm. Nah, setiap kecamatan dihitung semua kecamatan. Satu kecamatan dihitung kan ada pembagiannya. Betul. Nah, dari itu kan dari ke kabupaten. Betul. Dari kabupaten ke kabupaten. Selesai kabupaten provinsi, provinsi baru ke ibu kota. Betul. Tapi untuk pemilu itu sebetulnya kan sulit untuk dipercaya. Sulit. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita wajib memilih. Tetap wajib memilih walaupun Nah, seorang gua itu nih, dimensiongkan. nah tapi tetap gue mau milih tuh gue bingung di antara tiga ini. Gue belum ada pilihan. Gue ngelihat dari antara tiga itu, ya yang gue pengharapin sih dari presiden-presiden dua yang penting bisa menjaga Indonesia lepas dari hutang. Itu yang sulit. Itu yang gue. Itu Karena yang hutang sulit. di Indonesia makin besar tahun ini, Itu yang sulit. ya kan? Makin besar. Terus Makin besar. populasi manusia makin banyak, pekerjaan di Indonesia itu makin sulit. Makin sulit. Nah, tahu nggak tahun 2024 ini, awal 2023 akhir ini, pengangguran terbesar di Indonesia makin meningkat. Iya. Bahkan Nah. bukan cuma di Indonesia. Di Korea Selatan pun banyak pengangguran anak muda. Nah, makanya itu. Makanya gue suka berpikir, ini masa depan Indonesia ini kita gimana ke depannya? Itu yang gue bilang tadi. Kenapa gue pengen bikin sekolah yang meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Kalau gue bukan sekolah, tapi gimana caranya meningkatkan usaha, bisnis, biar ada karyawan makin banyak bekerja. Kalau tujuan kita sekolah atau ngampus adalah untuk bekerja, Emang tujuannya begitu, Pak. 90%, nih gue tanya sama lo ya, 90% orang tamatan kuliah, SMP, SMA, ya, ijazahnya buat apa? kerja. Nah, sebenarnya di Islam mengajarkan kita bukan bekerja, Untuk untuk apa? usaha. Nabi aja mengajarkan usaha, bisnis. Betul tidak? Betul. Itulah yang kebanyakan mayoritas penduduk masyarakat Indonesia kita ini udah dianjurkan Untuk untuk kerja. berbisnis, tapi kenapa memilih? Tapi, nih gue tanya sama lo, nih gue potong ya. Tapi, kenapa kita di kuliah nggak ada diajarkan untuk bekerja? Karena itu adalah rahasia. Dan tidak diajarkan untuk cara gimana cara nyari duit itu seperti apa. Karena di kita ini Yang kan diajarin apa? Teori tentang yang beda pelajaran tentang uang. gini loh. Tentang yang gue inget pelajaran dulu tentang sejarah dan tentang fisika, matematika dan lain sebagainya, itu ternyata di kehidupan kita ini nggak pakai sama sekali. Oke, ini yang terakhir. Buat lu ke depannya gimana? Ngomong di video, buat lu ke depannya gimana, cita-cita lu apa, dan buat untuk anak-anak lu gimana nantinya? Kalau untuk itu ya insya Allah otomatis, karena gue memikirkan ke sana itu. Buat anak-anak lu gimana? Buat anak-anak gue ya mungkin akan lebih baik lagi, dia yang gue didik yang insya Allah super, jadi pengen gue ini ya gitu, memberdayakan Rencana mau orang-orang yang ada di sini. cita-cita anak-anak lu mau lu jadiin lu sendiri pengen lu atur dia ke sini atau memang terserah dia mau gimana? Gue udah ada program untuk dia belajar ya, membekalkan diri dia dari awalnya, dari mulai dia mulai belajar terus sampai dia kuliah. Setelah itu terserah. Gue cuma ngasih tahu ini ada jalan ini, dan lu bisa usaha ini dan lu bisa usaha itu. Setelah itu lu jalanin kemana terserah. Gitu. Itu Lu udah nggak bisa keputusan dia memaksa. kan? Itu masa depan dia. Iya, itu masa depannya. Lu nggak bisa memaksa lu jadi apa. Oke, thank you. Num, dapat manggil gua Hanum. Apa? Hanum apa? Amun. Amun, kebalik-balik mulu gua panggil dia. Amun Amun Hotep. Hotep. Amun Hotep Itu ini yang ngasih terus. nama lu apa bokap lu? Ini nama gue sendiri, gue yang ngasih sendiri. Tapi nama aslinya tadi siapa? Adi aja, Adi Anum, aja. Anum. Adi aja. Adi, Adi aja. Adi aja. Iya. Adi. Oke, panggilnya Amun Hotep itu terlalu gue. Anum Hotep. Aun tuh ya kan. Oke, thank you di buat hari ini. Oke, Ceritanya. sama-sama ya kan. Semoga syutingnya makin lancar ya. Semoga syutingnya nggak lancar pun yang lain juga lancar lah. Iya, maksudnya kan kalau dapat syutingnya, kita pengen mau jadi artis. Yang penting terkenal. kita tetap terus berusaha dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Thank you.